أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله. Pahlawan nih, hebat, kerja masih bisa ngaji, bagus. ما أصاب من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kabir, Iqra. Ali, istamir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Syaitan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Zakah, tawil. Wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillahi aw asadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna qatila Fadil. wala tudlamuna fatila. Istamir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada Pendek. walau kuntum
hasanatui wa in tusibkum hasanatun yaqulu hadihi min indillah wa in tusibkum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kulum qul kullum min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Istamir. Atau Allah wa man tawalla Hasan Ra Allah syaitan fa'arid anhum, jangan dikol-kolain, fa'arid, jangan panjang kalnya, wa tawakkal, wakila a'udzu billahi min wasatil lisan, min wasatil lisan, sya dari tengah lisan, sya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim, sya ya, sya dari tengah lisan, sya ja ya, sya dari tengah lisan ya, maksimal keluar anginnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان
inna kaida syaitani kana dha'ifa. Alladzina ma hukmuhu dhi. Hasan, ma hukum dhi? Mad? La tatakhayyal, jangan berhayal, jangan ngelamun. Ya. Ya. Unzur matta mattabi'i tabi'i alladzina madah mad sah mad badal au hunakal mawjud al-qail yaqul mad tabi'i walakin mad badal mungkin asah. Amanu madah mad tabi'i. Yuqaqa madah mad tabi'i. Lu mad tabi'i. Fi bi madah Hasan madah mad tabi'i. Lillah kaifa hadha naqra lillah madah tarqiq. Mada tarqiq Hasan? Indonesia, mada tarqiq? La. Tarqiq yani anta tarqiq. Tipis. Ya. Fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ماذا؟ ألف لام شمسية. هناك الموجود تشديد في حرف الطاء فإذا ألف لام هنا لا يقرأ أي غير مقروء tidak terbaca. غوتي فقاتلوا lu ماذا؟ Limadha majais matabi'i amamahu hamzah fi kalimatain matabi'i yaltaki ma hamzah fi kalimatain madha au madha au mad lin liya ma liya hunaka ismun nisa liya Ramadan ay liya Ramdani hunakal mawjud kamilia hunakal mawjud kathir liya madha liya syaitan madha ton mad arid lis kabir inna mada gunna limadha gunna lianna nun wa na'am harfun nun huna mawjud tashdid kaifa naqra in mawjud gunnah ada dengungnya. Kaida syaitani kana dha'ifa fa madah mad mad'i iwad Hasan mad'i iwad mad apa Hasan liwad laisa liwad iwad bil ain bi harfi ain sya ya a'udzu billah ana aqulu li annakum taqra'un bi harfis sa indama antum taqra'un al isti'adzah hunaka katsir minkum yaqra'un bi harfis sa ya al asah yani bi
bisya. Fa idzan qul bisya. A'udzu billahi minasy syaitan. Syaitan ala syashi syubash syushan shani shashna 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 laisa shashna walakin shashna minal mushni mush mashishan shanisha Hasan sya min wasatil lisan sya iftah fammaka iftah sya Unzur ila ayah min suratil Baqarah yani 28. Al-an nata'allam tarjamah wa qalilun minat tafsir. Allah Subhanahu wa taala yahdina ila haqiqati tafsir. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa bagaimana? Hmm? 28. Kaifa bagaimana? Takfuruna kalian kufur billah terhadap Allah. Wa kuntum sedangkan kalian dulu amwatan benda mati. Amwatan benda mati. Fa ahyakum kemudian Allah menghidupkan kalian. Maka Allah menghidupkan kalian. Tsumma kemudian yumitukum Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum kemudian menghidupkan kalian lagi. Tsumma ilaihi turja'un kemudian kalian kembali kepada Allah. Kaifa bagaimanakah takfuruna orang-orang ahli Mekah kafir Quraisy orang-orang ahli Mekah kufur terhadap Allah sedangkan dulu yaitu benda mati. Apa ini benda mati maksudnya? Patung berhala kayu yang disembah. Kalian tuh dari berhala. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah padahal kalian dulu itu benda mati? Apa benda mati di sini maksudnya? Ruh hidup. Nutfah. Maksudnya apa nutfah? Cikal bakal kalian sebelum jadi manusia. Nah. Ayat ini memang asbabun nuzulnya untuk orang-orang Mekah. Bagaimana kalian kok bisa ingkar padahal Allah tuh dulu tuh mematikan kalian atau dulu kalian itu benda mati alias dari setetes nutfah. Nutfah itu apa? Nutfah itu saripati tanah. Dipilih tanah-tanah oleh Allah yang mana Allah izinkan di situ ya, dari nutfah itu masuk ke rahim, nanti bertemulah dengan sel telur atau ovum, maka jadilah dan terjadilah. Fahyakum kemudian Allah hidupkan. Dari satu tetes nutfah itu Allah hidupkan. Kata dokter itu ya, dari satu sperma yang disemprotkan itu satu nutfah atau satu benih telur dalam sperma itu punya saingan minimal 1000 ya kan?
Berarti kalian itu orang yang terpilih. Ya kan? Pemenang loh. Maka jangan pernah merendahkan diri, jangan pernah menyepelekan. Minimal kalian sudah menjadi pemenang dalam kandungan ibu kalian. 1000 loh. Yang lainnya kalah, kalian naik terus ke atas. Pernah lihat kan gambarnya? Ya. Dikira bukan cebong kan? Masa dari kecebong? Kamu mau dari kecebong? Ya. Ada lagi yang bilang dari monyet, mau dari monyet? Dari manusia, ya, dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah hidupkan kalian melalui beberapa proses yang sering kita dengar, ya. Awal segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian dibalut, ya, dengan kulit, di dalamnya ada tulang belulang, kemudian ditiupkan ruh, ya, kemudian jadi bayi dalam perut ibu. Standarnya 9 bulan 10 hari, minimal 7, maksimal 4 tahun. Ada yang 4 tahun? Kalau sekarang 4 tahun bahaya, ya, lewat 10 bulan aja udah disesar, apalagi 4 tahun. Ngapain bayi gede di perut 4 tahun? Tapi memang dalam hukum fikih itu 4 tahun. Di antaranya memang Imam Syafi'i itu dalam kandungan ibunya 4 tahun. Ini salah satu riwayat, wallahu alam bishawab. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ya, imam madhabuna, madhab kita, 4 tahun dalam kandungan ibunya. Imam Syafi'i ini merupakan 2 pertemuan daripada seorang yang soleh dan soleha. Jadi kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, di antara ikhtiar yang terbaiknya kita soleh dulu. Sayyid Idris atau bapaknya Imam Syafi'i, beliau itu sebelum bertemu dengan istrinya, suatu ketika lapar, pengen makan tapi nggak ada makanan, pas nongkrong di pinggiran sungai. Tiba-tiba lagi nongkrong, ada buah apel lewat. Akhirnya terfikir di dalam hatinya, buah apel ini lewat jalan, nggak apa-apa kalau saya ambil kemudian saya mah. Pikiran yang kedua, hati nuraninya, jangan, ini buah ini pasti ada yang punya. Kalau kita gimana? Jangankan di sungai, ya. Itu bapaknya Imam Syafi'i, Sayyid Idris. Diambillah buah apel itu, kemudian dimakan oleh Sayyid Idris. Tatkala satu gigitan, teringatlah kalau dirinya dalam kekhilafan, beristighfar, astagfirullah, buah apel ini pasti ada yang punya. Akhirnya buah apel ini karena ada yang punya, ya, beliau susurin sungai itu di mana ada kebun apel. Setelah setengah hari perjalanan disusurin itu, ya, sungai itu ternyata ada buah apel di situ. Ada kebun apel. Akhirnya masuk, ini pasti apel ini punya orang ini. Jatuh mungkin. Masuklah ke situ kebun apel, bertemu dengan yang punya apel, ya. Yang punya apel seorang ulama besar. Assalamualaikum Syekh. Saya tuh tadi khilaf. Perut saya dalam keadaan lapar. Saya khilaf makan buah apel yang kemungkinan besar buah apel ini dari kebunmu Syekh, karena hanyut melalui sungai ini dan saya telusuri sungai ini ternyata bertemunya kebun engkau. Gimana ini Syekh? Tolong ikhlaskan buah apel ini. Sekarang ada nggak manusia begini? Kata Syekhnya apa? Kata ulama besar apa? Ulama besar tahu, ya,
Kalau ini nih bukan orang biasa, artinya orang yang mempunyai ketaatan pada Allah yang luar biasa. Jadi nggak dilepaskan orang seperti ini. Dengan alasan apa? Ntar, saya belum ikhlas. Saya baru ikhlas kalau kamu ini menjaga kebun saya, jadi khodim, jadi pembantu untuk khusus menjaga kebun apel. Ya. Karena Sayyid Idris ini ya khawatir ya dengan apel yang masuk ke dalam tubuhnya tidak diikhlaskan oleh orang yang punya, akhirnya nurut. Bertahun-tahun kerja karena satu apel. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Sayyid Idris mohon izin, wahai saya sudah kerja dengan dirimu hampir puluhan tahun. Tolong ikhlaskan buah apel yang satu itu. Kata Syekh, saya nggak ikhlas. Masih belum ikhlas saya. Saya baru ikhlas kalau kamu menikahi anak saya. Anak saya itu buta matanya. Anak saya itu telinganya tuli. Anak saya itu lisannya bisu. Anak saya pun nggak punya kaki. Anak saya nggak punya tangan. Sayyid Idris mau gimana lagi kan? Biar ikhlas, biar dapat ikhlas dari buah apel tersebut, mau nggak mau, ya sudah. Saya mau menikah dengan anak engkau, wahai Syekh. Kalau zaman dulu nikah itu ceweknya nggak di samping. Ceweknya tetap di rumah, walinya aja udah sama bapaknya tadi. Akhirnya menikahlah. Setelah menikah, diizinkan oleh syekhnya supaya bertemu dengan anaknya. Ternyata setelah masuk kamar, apa yang dikatakan oleh syekh, anaknya buta, itu maksudnya bukan buta beneran, tapi buta dari pandangan melihat maksiat. Tuli dari mendengar bisu dari berbicara tidak bisa berjalan dari melangkah ke tidak bisa mengambil hak orang lain, makanya tangannya dibilang nggak punya tangan. Ternyata setelah masuk Sayyid Idris, di dalamnya ada perempuan yang cantik jelita bukan main. Beliau bingung, mungkin saya salah masuk kamar. Balik lagi, Syekh, saya salah masuk kamar. Katanya anak engkau ini buta. Akhirnya saya jelaskan seperti apa yang dikatakan tadi. Maksudnya seperti itu. Akhirnya menikahlah, punya anak namanya Imam Syafi'i bin Muhammad Idris. Dua insan yang mempunyai ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sebab besar kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleh. Hari ini ada nggak yang bisa seperti Muhammad Idris, Sayyid Idris? Jangankan apel yang lewat di sungai. Allah. Jadi hari ini kalian sholat 5 waktu, kalian baca Al-Quran, kalian ngaji, ternyata taatnya nggak ada apa-apa ketimbang para alim ulama terdahulu, ketimbang orang-orang soleh terdahulu. Ya. Jadi jangan merasa cukup dengan ketaatan kalian, terus ditambah ketaatan kalian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah memuntahkan makanan yang ada di tenggorokan beliau, bahkan sudah masuk ke dalam perut. Nanti disambung. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.